Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan perencanaan audit dan prosedur analitis. Sebelum itu, dipersilakan terlebih dahulu untuk Korti memilih kelompok pembahasnya. Pada Korti dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai Korti akan memilih kelompok 5 sebagai pembahas. Silakan kelompok 5 jika ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama, apakah suara saya sudah terdengar, ya? Sudah. Baik, jadi di sini saya merupakan satu perwakilan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Putu Pradaya Paramita Putri Salain dengan NIM 2017055111. Jadi di sini saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan seorang auditor dalam melakukan perencanaan audit? Terima kasih. Baik, selanjutnya siapa? Kelompok 5. Baik, perkenalkan, nama saya Paramita Wijaya dengan NIM 2017051024. Jadi, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, perencanaan audit adalah tahap awal dari proses auditing yang sangat menentukan kesuksesan penugasan audit. Namun, dalam pelaksanaannya, auditor akan menanggung resiko kesalahan atau rekayasa laporan keuangan yang dikenal dengan istilah manipulasi earnings. Menurut kelompok penyaji, hal apa yang mendorong manipulasi earning tersebut? Terima kasih. Apa pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Selanjutnya kelompok 5. Pertanyaan lagi 1. Baik, perkenalkan nama saya Loputu Aris Royuni dengan NIM 201705511019. Izin bertanya, mengapa auditor perlu memahami bidang usaha klien dan sumber informasi apa saja yang digunakan auditor untuk mempelajari bidang usaha klien? Bisa diulang pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaannya itu, mengapa auditor perlu memahami bidang usaha klien? Lalu sumber informasi apa yang biasa digunakan auditor untuk mempelajari bidang usaha klien ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk itu kami minta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadelia Meliana dengan NIM 2017-051-022. Izin menjawab pertanyaan dari Paramita terkait menurut kelompok penyaji hal apa yang mendorong manipulasi earning tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, tindakan manipulasi earning ini merupakan fenomena yang logis karena kekuasaan manajemen dalam menguasai informasi perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Manipulasi earning ini juga merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan, yang bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Manipulasi earning dilakukan dengan cara meningkatkan angka-angka aktual atau menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi. Dengan demikian dapat dipahami hal yang mendorong manipulasi earning yaitu keinginan suatu pihak untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan guna mencapai maksud tertentu, misalnya mempengaruhi perencanaan audit. Untuk Paramita, apakah dapat diterima atau ada tanggapan lain? Izin masuk, Lia. Kayaknya tadi kurang jelas ya pas di awal-awal, bisa diulangin nggak? Baik. Akan saya ulangi penjelasan yang tadi. Tindakan manipulasi earning ini merupakan fenomena yang logis karena kekuasaan manajemen dalam menguasai informasi perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Manipulasi earning ini juga merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan, yang bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Manipulasi earning dilakukan dengan cara meningkatkan angka-angka aktual atau menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi. Dengan demikian dapat kita pahami hal yang mendorong manipulasi earning yaitu keinginan suatu pihak untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan guna mencapai maksud tertentu, misalnya mempengaruhi perencanaan audit. Apakah bisa diterima atau ada tanggapan? Mungkin Param dia gangguan sinyal ya. Lanjutin aja dah dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ari, yaitu sumber informasi apa sajakah yang biasa digunakan auditor untuk mempelajari bidang usaha klien.
Nah, pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan bidang usaha serta jalannya operasi perusahaan klien merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. SA 315.11 menyatakan bahwa pemahaman atas entitas dan lingkungannya meliputi yang pertama, faktor industri, peraturan, dan faktor eksternal lain, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua yaitu sifat entitas, termasuk yang pertama operasinya, yang kedua struktur kepemilikannya dan tata kelolanya. Yang ketiga, jenis investasi yang dilakukan dan yang rencananya akan dilakukan oleh entitas, termasuk investasi dalam entitas bertujuan khusus. Dan yang keempat yaitu cara entitas tersebut distrukturisasi dan bagaimana entitas tersebut dibiayai untuk memungkinkan auditor memahami golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diharapkan ada dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan perubahannya. Auditor harus mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi entitas adalah tepat untuk bisnisnya dan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam industri yang relevan. Yang keempat yaitu tujuan dan strategis entitas dan resiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan resiko kesalahan penyajian material. Dan yang terakhir yaitu pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas. Bagaimana Ari? Apa jawabannya bisa diterima atau masih belum? Baik Yunia, jawaban bisa diterima. Berarti dalam pemahaman atas entitas dan lingkungan ini tuh meliputi beberapa hal, salah satunya yaitu sifat entitas. Di sini saya izin menanggapi, lalu auditor ini kan sering berusaha memperoleh pengetahuan tentang latar belakang bidang usaha klien yang akan membantu dalam pekerjaan audit. Lalu bagaimana pengetahuan tentang hal tersebut akan membantu auditor dalam membedakan antara persediaan yang telah usang dengan yang masih merupakan persediaan masa kini. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab, yaitu dengan melihat langsung fasilitas fisik, auditor dapat menilai pengalaman fisik aset dan menginterpretasikan dua data akuntansi yang berkaitan dengan aset seperti misalnya persediaan dalam proses dan peralatan pabrik. Maka auditor dapat melihat langsung persediaan yang sudah usang maupun persediaan yang baru. Bagi teman-teman yang mau menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan. Ya, Trisna dipersilahkan. Baik, di sini saya akan izin menambahkan terkait pertanyaan tentang mengapa auditor perlu memahami bidang usaha klien. Saya akan menambahkan yaitu terdapat 3 alasan utama mengapa auditor perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bidang klien, yaitu yang pertama, risiko yang berkaitan dengan bidang usaha tertentu bisa mempengaruhi penilaian auditor tentang risiko bisnis klien dan tingkat risiko audit bisa diterima dan bahkan bisa mempengaruhi pertimbangan untuk menerima atau menolak klien yang bergerak dalam bidang usaha yang berisiko tinggi. Yang kedua, yaitu banyak risiko intern lazim dijumpai pada semua klien yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Dan yang terakhir yaitu banyak bidang usaha memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan harus dipahami auditor untuk menilai apakah laporan keuangan klien sesuai dengan standar akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, saya mau kembalikan kepada Ari. Kepada Ari, apakah jawaban bisa diterima? Bisa Yunia, terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Komang Festianingsih dengan NIM 2017-031 selaku perwakilan dari kelompok penyaji. Di sini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari kelompok pembahas, yaitu pertanyaan dari Tadea. Pertanyaannya yaitu dalam perencanaan audit, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dalam perencanaan audit, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat
entitas tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur akuntansi yang dipergunakan oleh entitas tersebut. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat yaitu tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima yaitu pertimbangan awal tentang tingkat materialistis untuk tujuan audit. Yang keenam yaitu memahami tentang pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang keenam yaitu pertimbangan mengenai kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau perubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan material, atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir yaitu sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, dan laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian. Sekian jawaban dari saya. Untuk Pradea, apakah jawabannya bisa diterima atau ada tanggapan lain? Baik, terima kasih Pestia atas jawabannya. Jadi di sini saya izin menanggapi dan bertanya kembali, mengapa perkembangan perekonomian saat ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan audit? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pradea. Jadi, mengapa perkembangan perekonomian saat ini itu penting dipertimbangkan dalam perencanaan suatu audit? Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi, khususnya perkembangan perekonomian di dunia akan meningkatkan risiko bisnis perusahaan klien secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka auditor perlu memahami dampak perkembangan perekonomian terhadap laporan keuangan klien dan kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya. Di samping itu, sifat bisnis dan bidang usaha klien juga mempengaruhi risiko bisnis dan risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Sekian jawaban dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, untuk Pradea, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Pestia atas jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya izin mengulang jawaban untuk pertanyaan dari Paramita karena tadi ia keluar dari Zoom. Baik, tindakan manipulasi earning ini merupakan fenomena yang logis karena kekuasaan manajemen dalam menguasai informasi perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Manipulasi earning ini juga merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan, yang bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan, di mana manipulasi earning dilakukan dengan cara meningkatkan angka-angka akrual atau menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, menurut kelompok kami, hal yang mendorong manipulasi earning yaitu keinginan suatu pihak untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan guna mencapai maksud tertentu, misalnya mempengaruhi perencanaan audit. Untuk Paramita, apakah ada tanggapan lain atau bisa diterima? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Saya izin menanggapi. Lalu bagaimana contoh dari resiko manipulasi earning yang mempengaruhi perencanaan audit tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya.
Saya ambil contoh sederhana, misalnya manajemen ingin laporannya dilirik oleh investornya. Maka dalam hal ini laporan tersebut laba yang rendah bisa dimanipulasi menjadi lebih tinggi, bisa juga dengan mengurangi aset atau memanipulasi data penjualannya. Dengan demikian, risiko dari manipulasi earning sangat berpengaruh terhadap perencanaan audit itu sendiri. Untuk paramita, apakah dapat diterima atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Untuk saya sendiri, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Paramita. Baik, sekian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok penyaji memohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.